Pak Menteri bagaimana menjawab, kan kita tahu ada pepatah sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya, itu klasik. Pemirsa, sebagai kado spesial untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 nanti, pemerintah menggarap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Selamat datang di History Explorer. Fenomena perubahan sejarah sebuah bangsa banyak terjadi di dunia. Dan belakangan ini, di Indonesia pun ada wacana mengenai revisi sejarah yang diusulkan oleh tokoh nasional, yaitu Fadlizon. Fadlizon mendorong agar narasi sejarah nasional dirombak dengan alasan agar lebih adil dan lebih mencerminkan realitas yang lebih lengkap. Namun, seperti yang kita lihat di berbagai negara, revisi sejarah nasional kadang menimbulkan perdebatan yang sangat sengit, serta resiko melunturkan fakta yang seharusnya diingat. Ketika kita mempelajari Perang Dunia Kedua, negara Jepang sering digambarkan sebagai sebuah negara maju yang memiliki teknologi yang tinggi, serta semangat nasionalisme yang kuat dari masyarakatnya. Namun, ada sejarah kelam yang disembunyikan oleh pemerintah Jepang, dan tidak diketahui bahkan oleh generasi muda Jepang saat ini. Hal itu terkait dengan kekejaman tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Salah satu peristiwa yang paling tragis adalah pembantaian Nanking yang terjadi pada tahun 1937. Peristiwa ini terjadi ketika tentara Jepang berhasil merebut kota Nanking dari tangan tentara nasionalis Cina dan melakukan pembantaian massal selama 6 minggu berturut-turut. Diperkirakan sekitar 300.000 warga sipil dan tentara Cina yang menyerah kepada tentara Jepang dibunuh secara brutal di dalam kota tersebut. Banyak perempuan mengalami kekerasan seksual secara sistematis, terkadang di depan keluarga mereka sendiri. Bahkan tentara Jepang membuat sebuah perlombaan siapa yang paling banyak memenggal kepala warga kota Nanking. Kengerian ini didokumentasikan oleh banyak saksi mata, serta fotografer-fotografer asing yang berada di kota tersebut. Namun di Jepang sendiri, peristiwa ini hanya dikenal sebagai insiden Nanking dan tidak banyak diulas di dalam buku-buku sejarah di Jepang. Studi dari Kementerian Pendidikan Jepang menunjukkan bahwa sekitar 60% buku pelajaran di sekolah dasar dan menengah menyebut peristiwa ini dengan cara yang sangat minimalis. Beberapa tokoh politik konservatif bahkan menyatakan peristiwa pembantaian Nanking adalah propaganda yang dilebih-lebihkan oleh Cina dan negara barat. Selain Nanking, ada juga kisah pahit tentang Jugun Yanfu, yang secara harfiah berarti wanita tentara. Perempuan-perempuan dari Korea, Cina, Filipina, dan negara-negara Asia lainnya dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Jepang. Korban mengalami trauma fisik dan psikologis berkepanjangan. Hingga kini, Jepang belum mengeluarkan permintaan maaf secara resmi yang memuaskan para korban yang berasal dari berbagai negara. Mengapa narasi ini disembunyikan? Salah satu alasannya adalah Jepang ingin menjaga citra sebagai negara maju dan modern, serta memiliki peran positif di dunia setelah Perang Dunia Kedua. Pengakuan resmi kejahatan perang dapat memicu tuntutan kompensasi dan ketegangan diplomatik antar negara, terutama dengan negara-negara seperti Cina dan Korea. Dari sini kita belajar, sejarah bukan hanya soal kejadian, tetapi juga soal siapa yang menulis cerita dan untuk tujuan apa. Dalam kasus Jepang,
ada upaya jelas untuk merevisi sejarah demi menjaga kepentingan nasional dan politiknya saat ini. 12月17日、世界歴史に賛として公募を放つ南京入場式は挙行されました。Amerika Serikat dikenal sebagai simbol kebebasan dan demokrasi oleh banyak orang. Namun, di balik sejarah yang membanggakan tersebut, tersembunyi sisi kelam yang jarang dibicarakan oleh banyak orang. Semenjak bangsa Eropa datang ke Amerika pada abad ke-15, mereka membawa penyakit misterius yang hampir membunuh atau menghabisi seluruh populasi penduduk asli Amerika. Yang lebih mengerikan lagi adalah kebijakan sistematis terkait pengusiran, penindasan, dan bahkan pembantaian yang dilakukan oleh bangsa Eropa selama berabad-abad. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, diperkirakan populasi penduduk asli Amerika mencapai 10 juta hingga 15 juta jiwa. Namun, dalam waktu singkat, jumlah penduduk asli Amerika menyusut hingga 10% pada abad 19. Istilah seperti Manifest Destiny menggambarkan ekspansi negara Amerika ke wilayah barat sebagai misi suci yang sah. Namun, kenyataannya ini adalah pengusiran paksa penduduk asli dari tanah leluhur mereka yang melibatkan perang, perampasan tanah, dan kelaparan yang dipicu oleh kebijakan pemerintah. Contohnya, pada tahun 1830, Presiden Andrew Jackson menandatangani Undang-Undang Pemindahan Penduduk Asli Indian yang menyebabkan ribuan penduduk asli dari suku Cherokee, Seminole, dan lainnya dipaksa berjalan ribuan kilometer dalam peristiwa yang dikenal dengan nama Trail of Tears. Dari peristiwa ini, banyak budaya dan bahasa asli yang hilang karena sistem pendidikan paksa yang memisahkan anak-anak asli dari keluarga dan identitas budaya mereka. Istilah genosida untuk kasus ini masih diperdebatkan karena mengakui secara resmi akan membawa konsekuensi hukum dan moral yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat. Uni Soviet di bawah pemerintahan Joseph Stalin merupakan contoh ekstrim bagaimana sejarah dimanipulasi. Pada masa pemerintahannya, Stalin melakukan pembersihan secara besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap berkhianat dan juga lawan-lawan politiknya. Diperkirakan sekitar 20 juta orang meninggal, baik karena eksekusi, kerja paksa, dan juga kelaparan di bawah perintahnya. Namun, dokumen dan foto sejarah pada masa itu dimanipulasi. Stalin bersama Biro Propaganda Uni Soviet secara aktif melakukan penghapusan nama dan foto-foto para korban dari arsip negara. Foto keluarga dan kelompok diubah dengan memotong atau menghilangkan gambar orang yang menjadi korbannya, seolah mereka tidak pernah ada. Buku sejarah Soviet menggambarkan Stalin sebagai bapak bangsa, pahlawan revolusi yang mempersatukan rakyat dan membawa kemajuan. Bahkan saat ini, beberapa masyarakat Rusia masih memuja Stalin sebagai figur nasionalis yang kuat, walaupun terdapat fakta kejam pada masa pemerintahannya. Penulisan ulang sejarah Perang Dunia Kedua di Rusia modern lebih menonjolkan peran Stalin dan Uni Soviet sebagai pembebas Eropa. Sementara, sisi kelam seperti kesepakatan Molotov-Ribbentrop dengan Nazi yang membagi Polandia pada tahun 1939 tidak pernah diungkap. Fenomena ini menunjukkan bagaimana negara merekayasa sejarah untuk mendukung narasi kekuasaan saat ini, sekaligus menghilangkan dosa-dosa di masa lalu. Salah satu kontroversi sejarah terbesar pada abad ke-20 adalah genosida Armenia.
di mana sekitar 1,5 juta orang Armenia dibantai oleh Kekaisaran Ottoman. Peristiwa ini dikenal sebagai genosida modern pertama karena melibatkan pembantaian sistematis, pengusiran paksa, serta percobaan penghapusan etnis Armenia dari wilayah Ottoman. Namun, pemerintah Turki konsisten menolak untuk menyebut peristiwa ini sebagai genosida. Mereka mengklaim korban terjadi dalam konteks perang dan kekacauan, dan bukan bagian dari upaya pemusnahan terencana. Penolakan ini bukan hanya masalah historiografi, tetapi juga diplomasi dan politik. Pengakuan genosida Armenia dari negara lain dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dan tuduhan campur tangan dalam urusan dalam negeri Turki. Sedangkan di tengah masyarakat Turki sendiri, siapapun yang menyebutkan peristiwa genosida Armenia bisa berujung dengan tuntutan hukum ataupun penahanan. Hal ini menunjukkan bagaimana sejarah dapat mengendalikan kebebasan berekspresi warganya. Bagi Armenia dan juga diaspora, peristiwa ini diperingati sebagai tragedi nasional yang menyakitkan dan bagian dari identitas mereka. Namun di Turki, narasi ini dianggap sebagai propaganda anti-Turki. Extraordinary footage of this man literally dancing in front of a tank, holding it back, stopping it, and that's what became, in a sense, iconic. Peristiwa Tiananmen pada tahun 1989 merupakan momen penting bagi sejarah modern Tiongkok. Ribuan mahasiswa dan juga warga berkumpul di lapangan Tiananmen untuk menuntut reformasi, demokrasi, dan juga kebebasan. Namun, pada tanggal 4 Juni, pasukan militer membubarkan demonstrasi dengan kendaraan lapis baja dan peluru tajam yang menewaskan ribuan orang. Di dalam negeri, peristiwa ini nyaris tidak pernah disebut dalam buku-buku sejarah ataupun media resmi. Kata-kata Tiananmen, Tangmen, dan 4 Juni disensor ketat di internet. Generasi muda Tiongkok banyak yang tidak mengetahui tragedi ini secara detail karena pemerintah Tiongkok menghapusnya dari memori kolektif untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi Partai Komunis. Banyak keluarga korban masih mencari keadilan dan pengakuan, tapi menghadapi tekanan dan pengawasan ketat. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana penguasa mengendalikan sejarah dan memori kolektif warga demi kekuasaan. Inggris dikenal sebagai kekuatan terbesar pada abad ke-18 dan juga abad ke-19. Wilayah kerajaannya mencakup hampir sepertiga dunia. Namun, di balik klaim penyebaran peradaban, ada penindasan brutal, eksploitasi sumber daya, dan penghancuran budaya lokal. Contohnya, pemberontakan Mau-Mau di Kenya pada tahun 1950-an. Ribuan orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh oleh tentara Inggris yang berusaha menumpas gerakan kemerdekaan. Narasi resmi kerajaan Inggris sering menekankan pembangunan infrastruktur, hukum, dan sistem pemerintahan sebagai manfaat kolonialisme. Sedangkan penderitaan rakyat jajahan sering direduksi sebagai biaya kemajuan. Banyak buku pelajaran di Inggris masih mempertahankan pandangan ini, sehingga generasi muda sulit untuk memahami sejarah kolonial secara utuh dan kritis. Holocaust adalah salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah umat manusia, di mana sekitar 6 juta bangsa Yahudi dibantai oleh rezim Nazi selama Perang Dunia Kedua. Namun, upaya Nazi untuk menghapus jejak dan menyangkal kejahatan mereka tidak berhasil. Pasca perang, Jerman Barat dan kemudian Jerman Bersatu membangun budaya kesadaran sejarah yang kuat. Museum, pendidikan,
dan pengakuan resmi tentang Holocaust menjadi pilar utama pembelajaran sejarah. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang kadang masih menyangkal atau meminimalisir peristiwa kelam mereka. Jerman menjadi contoh bagaimana negara bisa menghadapi masa lalu gelapnya dengan jujur dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pembelajaran untuk mencegah tragedi serupa. Korea Utara adalah salah satu contoh ekstrim bagaimana sebuah rezim bisa memonopoli dan membentuk sejarah demi mempertahankan kekuasaan totaliter. Di negara ini, sejarah bukanlah kumpulan fakta yang bisa diverifikasi, melainkan narasi mitologis yang dirancang untuk memuja dinasti Kim. Sejarah resmi menyebut Kim Il-sung sebagai pahlawan kemerdekaan yang mengusir Jepang dari semenanjung Korea. Meskipun bukti sejarah menunjukkan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dan Uni Sovietlah yang berperan besar dalam pembebasan Korea Utara. Anak dan cucunya kemudian diwariskan status setengah dewa dengan narasi-narasi fantastis yang diajarkan di sekolah bahwa Kim Jong-il lahir di Gunung Suci Taektu diiringi pelangi ganda dan burung langka, atau bahwa ia bisa mengemudi sejak usia 3 tahun. Semua ini menjadi bagian dari sejarah suci yang tidak boleh dibantah. Bahkan sejarah Perang Korea diselewengkan. Korea Utara mengklaim bahwa mereka diserang terlebih dahulu oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Padahal catatan internasional menunjukkan bahwa justru Korea Utara lah yang menyerbu Korea Selatan terlebih dahulu pada tahun 1950. Warga Korea Utara tidak memiliki akses informasi internasional. Internet dibatasi secara ekstrim. Dan buku-buku sejarah dari luar negeri dianggap sebagai propaganda musuh. Para pembelot yang berhasil kabur ke Korea Selatan sering mengungkap betapa kagetnya mereka ketika menemukan narasi sejarah yang sangat berbeda dari yang diajarkan kepada mereka selama ini. Korea Utara menunjukkan bagaimana kontrol mutlak atas informasi dan sejarah bisa menciptakan ilusi kebenaran yang sangat kuat, bahkan dalam kebohongan. Selama hampir 40 tahun, Spanyol hidup di bawah kediktatoran Francisco Franco dari tahun 1939 hingga 1975. Setelah memenangkan Perang Saudara, Franco membangun rezim yang sangat otoriter, di mana narasi sejarah dimanipulasi untuk kemuliaan rezimnya dan menghapus jejak kekejaman yang terjadi selama dan setelah perang. Banyak kejahatan kemanusiaan seperti eksekusi massal, penjara politik, dan penghilangan paksa disensor dari catatan resmi negara. Sekitar 100.000 orang diperkirakan hilang selama masa itu. Namun, diskusi terbuka tentang kekejaman Franco tabu untuk dibicarakan selama bertahun-tahun. Setelah kematiannya, Spanyol mengadopsi prinsip Act of Forgetting, sebuah kesepakatan diam-diam untuk tidak membahas kejahatan masa lalu demi stabilitas demokrasi yang baru tumbuh. Hal ini membuat generasi muda Spanyol tumbuh tanpa memahami secara mendalam sisi gelap sejarah bangsanya. Baru belakangan ini, para sejarawan dan aktivis mulai menuntut pembukaan arsip, penggalian kuburan massal, dan pengakuan resmi terhadap korban Franco. Namun, masih ada perdebatan keras antara mereka yang ingin membuka luka lama dan mereka yang ingin tetap melupakan masa lalu. Dari tahun 1964 hingga 1985, Brazil diperintah oleh rezim militer yang menyensor media, membungkam oposisi, dan melakukan pelanggaran HAM berat. Ribuan orang disiksa,
ratusan dibunuh atau hilang. Namun, rezim ini membenarkan aksinya dengan dalih melindungi negara dari komunisme. Setelah demokrasi dipulihkan, Brazil membentuk Komisi Kebenaran untuk menyelidiki kejahatan masa lalu. Namun, hingga kini belum ada proses hukum besar yang dijalankan. Bahkan, beberapa politisi modern secara terbuka memuji masa pemerintahan diktator, menyebutnya sebagai masa stabilitas dan kemajuan. Buku sejarah sekolah di Brazil cenderung menyebut periode ini secara netral atau bahkan positif, tanpa menjelaskan penderitaan para korban. Generasi muda tumbuh tanpa memahami secara penuh dampak psikologis dan sosial dari represi yang terjadi. Upaya untuk menyingkap kebenaran sejarah masih terus berhadapan dengan resistensi politik dan budaya diam yang membenarkan penindasan masa lalu. History Explorer, bagaimana pendapat kalian mengenai negara-negara yang merevisi ulang sejarahnya? Termasuk pendapat kalian terkait penulisan ulang sejarah Indonesia. Tulis ide dan pandangan kalian dalam kolom komentar. Sampai jumpa.